Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini Jumat 18 November 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. BPBD Provinsi Banten adakan simulasi bencana tsunami di Labuan. Untuk menjaga ketahanan pangan dan menahan laju inflasi, Pemkot Cilegon galakan urban farming. Unit Reskrim Polsek Cipanas Kabupaten Lebak berhasil meringkus 2 orang perampas HP yang sering beroperasi di wilayah Cipanas. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Banten menggelar simulasi penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, hari Kamis 17 November 2022. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap bencana serta cara menanggulanginya jika bencana terjadi. Laporan selengkapnya, Mudofar dari Radio Krakatau, Pandeglang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Banten menggelar simulasi penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Kamis 17 November 2022. Hal ini terungkap pada saat rapat persiapan dan finalisasi kegiatan geladi kesiapsiagaan bencana tsunami yang digelar BPBD Banten di Aula Kantor Kecamatan Labuan. Kepala Bidang atau Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Banten Ayub Andi Saputra mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap bencana serta cara menanggulanginya jika bencana terjadi. Maksud dan tujuannya adalah memberi pemahaman edukasi kepada masyarakat terkhusus di pesisir pantai. Tentunya pelaksanaan kegiatan yang kami laksanakan terkait dengan antisipasi masyarakat menghadapi bencana gempa yang akan menimbulkan tsunami. Maksudnya adalah memberi edukasi kepada masyarakat ketika terjadi bencana yang akan menimbulkan tsunami harus bagaimana dan seperti apa kesiapannya. Ia menuturkan pihaknya bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Pandeglang dan Muspika Kecamatan Labuan yang didukung 3 desa serta relawan kebencanaan dan masyarakat sekitar. Dipilihnya Kecamatan Labuan sendiri menurutnya sebagai salah satu wilayah dengan potensi bencana alam yang sangat tinggi, khususnya untuk bencana gempa bumi dan tsunami karena terletak pada pertemuan 2 lempeng atau kerak bumi. Jadi simulasinya seolah-olah terjadi gempa dan menimbulkan tsunami di Kecamatan Labuan. Ada info dari BMKG. Nah, seolah-olah ada, mudah-mudahan tidak terjadi tentunya ya. Tapi ini kan dilatih. Betul, ini dilatih masyarakat supaya bisa memahami. Tapi saya yakin masyarakat sudah terbiasa, apalagi di Labuan sudah ada gedung shelter ya. Jadi masyarakat ketika menyelamatkan diri itu harus kemana dan desa ini kemana, langkah-langkahnya betul. Camat Labuan Aceh Jarnuji mengatakan edukasi dan sosialisasi bencana sangat perlu dilakukan sebagai pembelajaran dan perkenalan awal tentang mitigasi bencana agar tujuan dalam membangun masyarakat yang tangguh bencana dapat tercapai. Saya Mudofar dari Krakatau Radio melaporkan untuk Berita Banten. Kita beralih ke Cilegon, pendengar. Untuk menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, pemerintah Kota Cilegon terus menggencarkan program urban farming berupa tanam cabai bersama. Berikut laporan Chef Anwar dari Radio Pas FM Cilegon. Untuk mengendalikan laju inflasi sekaligus menjaga ketahanan pangan, pemerintah Kota Cilegon terus menggencarkan gerakan program urban farming berupa tanam cabai bersama. Gerakan tersebut merupakan kelanjutan dari program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten. Di Provinsi Banten, GNPIP diawali di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, dan Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Gerakan ini merupakan salah satu upaya guna menunjukkan kesiapan stok pangan secara umum di Provinsi Banten, khususnya di Kota Cilegon menjelang akhir tahun.
Saat ini pemerintah Kota Cilegon telah mengeluarkan surat edaran Wali Kota nomor 520/222-KP-DKPP tentang gerakan tanam cabai serta pemanfaatan lahan pekarangan yang diresmikan 31 Oktober 2022 lalu. Kegiatan GNPIP di Kota Cilegon dilaksanakan di KWT Kemuning PCI Kota Cilegon, dihadiri juga oleh Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Gunawan. Acara juga diisi penandatangan MOU tentang kerjasama antara daerah atau KAD antara Perwakilan Pedagang Cilegon dengan Distributor Mandiri Bawang Merah Kabupaten Brebes. Juga dilakukan penyerahan bantuan bibit cabai merah kepada KWT Kemuning sebanyak 1.000 bibit dari Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Banten, serta penyerahan bantuan hibah uang kegiatan pekarangan pangan lestari atau P2L untuk 10 KWT, di mana 3 KWT penumbuhan menerima bantuan sebesar 50 juta dan 7 KWT pengembangan menerima 15 juta rupiah. Saya Chef Anwar, Pas FM Cilegon, melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Unit Reskrim Polsek Cipanas Kabupaten Lebak berhasil meringkus 2 orang pelaku perampasan HP yang sering beroperasi di wilayah Cipanas. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 1 buah HP yang diduga hasil rampasan pelaku. Berikut laporan Puja Pamungkas dari Gens Radio Lebak. Unit Reskrim Polsek Cipanas berhasil menangkap 2 pelaku perampas handphone yang sering beroperasi di wilayah Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak, Banten. Kasat Reskrim Polres Lebak, Ibtu Andi Kurniadi Eka Setiabudi membenarkan jika anggotanya berhasil meringkus 2 pelaku perampas handphone. Ia menjelaskan pelaku berhasil diamankan setelah melakukan aksi perampasan handphone di wilayah Kadu Bitung, Desa Malangsari, Kecamatan Cipanas pada hari Selasa 1 September 2022 lalu. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 buah handphone yang diduga hasil rampasan pelaku. Ia mengungkapkan adapun modus pelaku yakni dengan cara mendekati korban dan langsung merampas handphone baik di jalan ataupun di depan rumah korban. Biasanya pelaku mencari sasaran anak kecil atau anak di bawah umur yang sedang bermain handphone. Saat ini unit Reskrim Polsek Cipanas dibantu Satreskrim Polres Lebak sedang mengembangkan kasus tersebut karena berdasarkan pengakuannya keduanya telah melakukan aksi tersebut sebanyak 6 kali. Andi menambahkan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 365 ayat 2 ke-2 KUH Pidana atau pasal 363 ayat 1 ke-3 ke-4 KUH Pidana. Ancaman kedua pelaku yakni hukuman kurungan penjara selama 9 tahun. Demikian Puja Pamungkas, Gen Radio Lebak melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.